pertemuannya kita pada pagi hari ini, kita akan masuk materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha Indonesia. Jadi kita akan membahas bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada berbagai teori dari para ahli yang mengatakan proses masuknya Hindu-Buddha Indonesia. Jadi Hindu-Buddha Indonesia ini bagian dari kita sebelum masuknya Islam, Kristennya dan lain-lainnya agama. Jadi ada Hindu-Buddha. Jadi kita bisa lihat dari teori masuknya. Jadi sebelum masuk ke teori, kita lihat jalur penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Bisa dilihat petanya, diperhatikan jalurnya. Ingat jalur penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia sebelum sampai ke Nusantara dari India ya. Jadi lihat jalurnya ini. Hindu-Buddha. Ini peta Indonesia ya. Ini peta Indonesia. Yang selanjutnya bisa kita lihat tentang teori. Jadi kita masuk ke teori. Jadi teori masuknya Hindu-Buddha Indonesia ini ada beberapa teori. Yang pertama kita akan lihat teori Brahmana. Ini sebentar penjelasannya tentang teori Brahmana seperti apa. Yang kedua ada teori Ksatria. Yang ketiga ada teori Waisya. Yang keempat ada teori Sudra. Yang kelima ada teori arus balik. Ini ada penjelasan ada yang bersifat pasif, ada aktif. Ya, bisa lihat gambar ini teori Sudra, teori arus balik ini bersifat aktif. Ada pasif dan aktif. Jadi istilah pasif ini apa? Istilah pasif ini tidak terlibat, tidak aktif ya. Ya, kalau aktif ini teori Sudra ini ya, dia yang aktif ya dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Jadi kita akan lihat dari teori Brahmana atau semua itu ya. Lihat ini, teori Brahmana pendulunya namanya J.C. Van Leeuwen. Jadi teori Brahmana mengatakan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dilakukan oleh golongan Brahmana yang diundang oleh raja-raja saat itu. Jadi masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Dari teori para ahli. Dan menurut pendukung ini teori J.C. Van Leeuwen. Jadi membawa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara itu adalah kaum Brahmana. Kaum Brahmana. Jadi selanjutnya ada kelebihannya. Bisa dilihat kelebihan dan kelemahan teori Brahmana. Dan bisa kita lihat yang pertama kelebihan. Bisa dibaca, Brahmana merupakan golongan yang paling tahu mengenai ajaran agama Hindu sehingga kemungkinan kebenaran teori ini bisa saja terbukti. Ini kelebihan dari teori Brahmana. Yang kedua ini penemuan prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut di India pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Ini cara kelebihan. Jadi karena kitabnya itu menggunakan bahasa Sanskerta, huruf Pallava, ini sehingga dalam penyebaran agama Hindu-Buddha Indonesia itu mudah. Jadi ibaratkan tokoh agama ya. Jadi tokoh agama. Yang kedua bisa kita lihat kelemahan dari teori Brahmana. Seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan jika melanggar aturan ini, maka seorang Brahmana kehilangan status dan kedudukan sebagai kasta tinggi di agama Hindu. Jadi kelemahannya dari teori ini, jadi kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberang lautan. Jadi ini ada pendapat yang bisa menerima teori ini, ada juga yang tidak bisa menerima teori ini karena dengan alasan masing-masing. Yang selanjutnya kita lihat adanya teori Ksatria. Teori Ksatria pendukungnya bisa dibaca namanya teori J.J. Ben Mukherjee dan J.L. Moyes ya.
Bisa lihat ini slide ini. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan kesatria yang kalah dalam perang di India. Para kesatria tersebut kemudian lari ke Indonesia sebagai tempat persinggahan. Jadi ini menurut teori kesatria. Jadi para kesatria itu karena dalam agama Hindu itu ada dikenal 4 kasta ya. Jadi kasta nanti dari nama Indonesia ini dari nama-namanya saya tidak tahu kastanya. Kasta apa? Dari namanya kasta Brahmana itu ada Ida, Ayu, Ida Bagus. Ya. Kalau kesatria itu ada anak abu atau lainnya ya. Itu kesatria. Nanti yang selanjutnya punya kasta. Selanjutnya kelebihannya. Kelebihan teori kesatria ini bisa dibaca penjelasannya. Pendapat dari para kesatria terlibat kaum Indonesia. Mereka mendukung salah satu pihak apabila berhasil menangkap keterangan maka akan menerima hadiah. Ini pertama, golongan kesatria memiliki semangat pentualang menaklukkan daerah lain. Ketiga, ini semua bisa dibaca ya. Ini kesatria. Selanjutnya kelemahan teori kesatria yang tadi kelebihan ya. Ini kelemahannya bisa dibaca. Golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Jadi ini kelemahan. Jadi karena bahasa Sanskerta itu dan huruf Pallava itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Ini namanya teori pendapat ahli. Ya, ada kelebihan, ada kelemahan. Tergantung kita mau pakai teori yang mana. Yang kelebihan dan kelemahannya. Bisa dibaca ini semua. Ya. Yang selanjutnya kita lihat teori Waisya. Teori Waisya. Teori Waisya ya. Itu teori Waisya masukin agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Waisya dan kasta agama Hindu. Golongan Waisya merupakan kasta ketiga, orang-orang seperti pedagang, nelayan dan petani. Jadi ini golongan masyarakat biasa, pedagang, petani. Ini didukung oleh Jack Rome. Dan selanjutnya ada kelebihan dan ada kelemahan teori Waisya. Ini bisa dibaca apa kelebihan dan kelemahannya. Jelas ya di slide situ. Bisa dibaca kelemahannya. Yang selanjutnya bisa kita lihat teori Sudra. Jadi agama Hindu dibawa masuk ke Nusantara oleh golongan Sudra atau para Buddha. Para Buddha seperti yang kita ketahui sudah merupakan kasta paling rendah dalam agama Hindu. Mereka ingin mengubah kehidupan mereka karena ini mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Ini teori Sudra yang membawa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia. Kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihan bisa dibaca atau kelebihannya apa kelemahannya. Kelebihan ini bisa dibaca apanya itu tujuannya mereka meninggalkan ini. Nah. Selanjutnya teori arus balik. Bisa dibaca terus dibaliknya. Kita mau bacakan ya saja ya. Bangsa Indonesia yang berdagang ke India kemudian pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu atau sebaliknya orang-orang Indonesia, raja penguasa mengundang Brahmana dari luar datang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Jadi teori arus balik intinya ini orang Indonesia sendiri yang aktif datang ke India belajar agama Hindu di India. Setelah itu mereka menyebarkan agama Hindu ke wilayah Indonesia atau Nusantara. Ini namanya maksudnya teori arus balik. Jadi pendukungnya namanya FDK Bos. Kelebihan dan kelemahan, bisa dilihat. Ya, bisa dibaca, dipahami ya. Ini kelebihan kelemahannya. Kelebihan ini semua Indonesia ke India untuk pelajari agama dan kebudayaan Hindu. Teori arus balik. Jadi ini teori aktif. Ada dua teori aktif tadi, ada teori pasif dan aktif. Yang aktif itu ini namanya teori arus balik. Inilah teori kalau bicara kelebihan dan kelemahan yang banyak diterima. Yang banyak diterima oleh kalangan ilmuwan. Kenapa banyak diterima? Karena ini karena orang sendiri yang aktif yang belajar agama Hindu
sehingga menyebarkan ke wilayah Indonesia. Yang selain itu bisa diterima, masih bisa dipakai, tapi yang banyak pakai kan teori arus balik. Jadi tugasnya kalian sini. Teori manakah yang dianggap paling memungkinkan? Jadi ada yang bisa mungkin menjelaskan? Oke. Ada yang ingin bertanya? Ingin menambahkan lagi teori manakah yang dianggap paling memungkinkan? Pasti oke, Alfan silakan. Menurut saya, teori yang paling dianggap tepat adalah teori Waisya. Agama-agama tersebut dibawa oleh golongan pedagang dari kota Waisya. Mereka berdagang sambil menyebarkan kebudayaan agama Hindu Buddha. Ya, oke, menurut Alfan tadi, para teori Waisya ya, jadi contoh di teori Waisya bahwa maksudnya agama Hindu itu sudah dibawa oleh kaum pedagang. Oke, terima kasih Alfan. Tadi sudah Anastasia juga, terima kasih Anastasia. Nah, tadi Bapak sudah presentasikan tentang semua teori-teori tadi tentang masuknya agama Hindu. Jadi menurut kalian dari semua teori itu manakah yang dianggap paling memungkinkan? Oke, siapa yang ingin berpendapat? Oke, Anastasia silakan. Anastasia, bagaimana? Menurut saya, teori yang dianggap paling memungkinkan jika dilihat dari kelebihan dan kekurangannya adalah teori arus balik. Karena menurut saya hanya kelebihan dan kekurangan ini yang paling logis untuk disimpulkan, sehingga Hindu Buddha bisa masuk ke Indonesia. Oke, terima kasih Anastasia atas penjelasannya. Oke, Kak. Kita di akhir pembelajaran, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, Bapak ingin mendengar kesimpulan dari kalian dari hasil tadi kita belajar yang Bapak sudah tampilkan. Siapa ingin bisa menyimpulkan, Bapak silakan. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu Buddha melalui proses akulturisasi budaya yang dianggap sesuai dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat pada masa itu. Ya, oke, terima kasih ya atas penjelasannya. Oke. Jadi tadi kesimpulan dari pembelajaran kita ya, jadi dia mendapatkan bahwa ada namanya akulturasi ya, akulturasi budaya, sehingga proses penerimaan agama di Indonesia itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih, sampai sini pembelajaran kita, sampai ketemu lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.